Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Yang pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Nah, judul perikop itu adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dari kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus melanjutkan pembahasan dia tentang panggilan dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Di perikop sebelumnya, dia menjelaskan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah seperti orang yang membangun di atas dasar. Dan dasar itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, di perikop ini, Rasul Paulus kemudian menjelaskan bahwa semua pelayanan, semua pekerjaan yang sudah dilakukan akan diuji oleh Kristus sendiri sebagai pemilik daripada pekerjaan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat pertama daripada perikop itu, Rasul Paulus mengatakan di sana, demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dikatakan di situ dia memandang dirinya sebagai hamba-hamba Kristus, dan dia mengajak orang lain atau jemaat Korintus memandang dirinya sebagai hamba-hamba Kristus. Nah, kata hamba di situ dipakai kata oikonomos. Kata ini sebenarnya merupakan sebuah kata yang bermakna bukan hanya hamba dalam pengertian biasanya memakai kata doulos atau budak begitu, tapi kata oikonomos itu bukan hanya seorang budak, tapi seorang yang jabatannya mungkin lebih tepat disebut dengan budak kepala atau hamba yang mengepalai para budak. Dan biasanya seorang yang disebut sebagai oikonomos ini adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur rumah tangga daripada tuannya. Jadi biasanya semua yang dimiliki oleh tuannya itu diatur oleh dia. Mungkin kita bisa memberikan sedikit gambaran, misalnya seperti Yusuf. Yusuf kurang lebih adalah orang yang mengatur apa yang ada di dalam rumah daripada Potifar itu. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian. Nah, Paulus menggunakan kata yang memiliki konotasi yang sama, yaitu oikonomos, orang yang mengatur seluruh yang ada di rumah tuannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata bahwa dia adalah seorang hamba, ya, seorang oikonomos itu. Dan di situ dia menyadari bahwa rumah itu bukan miliknya. Sama dengan budak kepala. Budak kepala tahu dia mengatur segala sesuatu, tapi dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Dan karena itu dia tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Dan hal lain yang bisa kita lihat dari situ adalah meskipun itu bukan milik dia, meskipun rumah itu bukan milik dia, tapi budak kepala ini tahu bahwa tuannya akan meminta pertanggungjawaban dari dirinya pada saat dia mengatur isi rumahnya itu. Dan karena itu ia sadar bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban, dan karena itu dia tidak boleh menelantarkan rumah itu, membiarkan saja begitu saja dan tidak mengurusinya. Kenapa? Karena meskipun itu bukan milik dia, tapi dia memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Ya, kalau kita lihat di situ dia pakai kata sebagai seorang hamba kepala yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya itu. Dan hal yang sama pun dipraktekkan kepada kita. Ya, kita bisa melihat bahwa tugas yang sama pun harusnya
kita lihat kepada diri kita sebagai seorang anak Tuhan. Kita tahu bahwa semua orang Kristen itu harus terlibat di dalam pelayanan, karena semua orang percaya memiliki karunia dan kita harus melayani satu dengan yang lain. Apapun pelayanan yang saudara lakukan, baik asyar, kolektan, pemain musik, worship leader, singer, pengkhotbah, dan seterusnya, ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Maka hendaklah kita memiliki sikap yang sama dengan Rasul Paulus, yaitu melakukan dengan kesungguhan dan ketulusan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan karena itu saudara, sebagai orang Kristen, sekali lagi, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Ingat, pelayanan ini bukan milik kita, milik Tuhan, tapi Tuhan akan meminta kita bertanggung jawab untuk apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sudah melakukan pelayanan dengan ketulusan dan penuh kesungguhan? Marilah saudara mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk memberikan kita kekuatan agar dapat melayani Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Saudara, marilah kita melayani Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau telah menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini, tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kami harus melayani akan Engkau dengan penuh kesungguhan dan juga ketulusan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya mencerminkan kemuliaan-Mu yang ingin Engkau pancarkan di dalam dunia ini melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.